Baiklah, pemirsa Metro TV Lampung dan pendengar Radio Sai 100 FM, kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang Pilkada Sukses Aman COVID-19. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Fatifatul Khairiyah dari Bawaslu. Mbak, kalau tadi dari KPU sudah cukup meyakinkan lah ya, bahwa partisipasi pemilih saat Pilkada nanti cukup aman. Karena target 77, hasil survei Kompas itu udah 64%, kira-kira seperti itu. Artinya PR-nya tidak terlalu banyak. Sekarang bagaimana dengan Bawaslu Provinsi Lampung, ya, teman-teman Bawaslu, agar bisa mengawal Pilkada ini secara maksimal meskipun kita tengah berada dalam masa pandemi COVID-19 gitu. Apakah ketika Pilkada dilaksanakan di masa era pandemi ini itu justru akan memunculkan atau bahkan meningkatkan kerawanan politik. Nah, bagaimana Bawaslu mengantisipasi dan memandang hal ini? Silakan Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, saya juga mengawali dari selamat ulang tahun untuk Lampung Pos dan juga Radio Sai 108 FM. Ya. Semoga Lampung Pos tetap menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi-informasi yang mencerdaskan bagi masyarakat Lampung yang tentu itu sangat bermanfaat nantinya. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID, sebelum proses ini kemudian disepakati bersama oleh DPR, pemerintah juga penyelenggara pemilu. Dari sisi pengawas pemilu itu paling tidak ada beberapa hal yang dipastikan. Yang pertama, terkait adanya regulasi yang jelas pelaksanaan Pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID. Tadi sudah dijelaskan ada Perpu, kemudian juga sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian ketersediaan anggaran untuk Provinsi Lampung ini ada Pak Wakil ya. Untuk Provinsi Lampung ini anggaran kita dari 8 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada, ini hanya Bandar Lampung yang belum 100% transfernya ke pengawas pemilu. Kemudian untuk 7 kabupaten yang lainnya itu sudah 100%. Tapi mudah-mudahan ini akan bisa segera ya nanti agar tidak ada persoalan nanti pada sisi pelaksanaan teknisnya. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan sumber daya manusianya, penyelenggara pemilunya. Nah, terkait dengan penyelenggara ini kita sudah mereaktivasi penyelenggara ad hoc kita per tanggal 15 Juni 2020 yang lalu. Dan ini sudah melakukan proses pengawasan tahapan. Kemudian yang keempat, adanya keterbukaan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada 2020 ini di tengah pandemi COVID. Dan yang paling penting dari semuanya itu juga adalah tahapan Pilkada 2020 ini harus memperhatikan protokol COVID-19. Karena itu tadi yang disampaikan Ketua KPU ya, jangan sampai kemudian penyelenggara ini menjadi bahasanya Mas, justru menyumbang banyak yang terkena virus COVID begitu. Klaster. Ya, tidak menjadi klaster baru dalam perkembangan virus ini. Kemudian apakah ada perbedaan misalkan dari sisi kerawanan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan di waktu yang biasa dengan di tengah pandemi COVID? Tentu ada, meskipun saya pikir masyarakat kita juga sudah dewasa ya, dan juga sudah beberapa kali melaksanakan pemilu itu dengan situasi yang juga tidak dalam kondisi normal. Misalnya kita sudah punya pengalaman melaksanakan pemilu dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, itu kan juga di tengah situasi yang masyarakat berpikir apakah ini akan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Iya Mbak, tapi Mbak, kondisinya kan sekarang sulit ya. Iya. Kondisi ekonomi sulit. Yep. Ada kekhawatiran di luar sana bahwa ketika Pilkada berlangsung dengan situasi seperti ini, itu bisa menimbulkan celah, misalnya politik uang. Saya mau ke situ. Kemudian misalnya memanfaatkan bansos, pandemi bagi calon-calon tertentu. Bagaimana Bawaslu melihat saya persoalan tadi mau ini? masuk ke situ, Mas. Jadi
bedanya sekarang kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID, di mana masyarakat kita semuanya merasakan dampak langsung dari adanya COVID ini. Misalnya kesulitan ekonomi begitu ya. Nah ini kemudian membuka ruang untuk adanya politik uang dari para bakal pasangan calon begitu ya, atau pasangan calon nanti setelah ditetapkan. Kemudian juga potensi adanya politisasi bansos dari pemerintah daerah. Kita ketahui 8 kabupaten kota ini hampir semuanya ada petahana. Walaupun Kota Bandar Lampung yang maju itu Pak Wakil. Tapi istri wali kota itu juga baru-baru ini kita baca di media juga sudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik juga akan maju di Pilkada Kota Bandar Lampung. Jadi semuanya punya potensi untuk melakukan politisasi bansos. Nah ini menjadi tantangan bagi pengawas pemilu, bagaimana kemudian proses pelaksanaan pengawasan kita juga difokuskan pada hal-hal yang tadi, termasuk juga netralitas ASN, politisasi birokrasi gitu ya, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain juga itu menjadi fokus kita pada Pilkada 2020 ini. Dan kita juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah, kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, kita sudah memetakan ya, melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi rawan yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk kita juga bersurat kepada gubernur pada waktu itu, yang kemudian gubernur keluarkan surat edaran terhadap bantuan COVID tidak dibolehkan memasang foto kepala daerah. Itu bagian dari upaya pencegahan kita agar tidak terjadi politisasi bansos. Kemudian juga kita bersurat kepada seluruh bakal pasangan calon dalam melakukan sosialisasi untuk memperhatikan protokol COVID, kemudian juga mengedepankan bagaimana memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Kemudian kita juga bersurat kepada seluruh camat, kepala desa ataupun lurah juga untuk menjaga netralitasnya pada Pilkada 2020 ini. Baik, berarti kuncinya adalah pemetaan dan deteksi dini itu tadi Mbak ya? Ya, karena meskipun pilkada kita dilaksanakan di tengah pandemi COVID, tapi kualitas pelaksanaannya juga harus kita jaga. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut.